Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Melalui video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pasar modal. Oleh karena itu, Ibu harapkan Ananda semua dapat memperhatikan video ini dengan serius. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pasar modal? Pada dasarnya, pasar modal tidak jauh beda dengan pasar tradisional, karena di sana terdapat pedagang, pembeli, dan transaksi jual-beli. Di pasar modal, pedagang disebut dengan emiten, sedangkan pembeli disebut dengan investor. Pasar modal lah yang mempertemukan emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau pemodal yang memiliki kelebihan dana. Sebagai contoh, untuk menjalankan perusahaan dan memperluas jangkauan usaha, perusahaan membutuhkan dana yang lebih besar. Nah, dengan dana tersebut yang diperoleh dari investor dengan cara menjual surat-surat berharga perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, merupakan sebagai suatu aktivitas yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Maka dapat disimpulkan pengertian di pasar modal yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Secara umum, pasar modal disebut dengan bursa, sedangkan modal-modal yang diperjualbelikan disebut dengan efek. Maka, pasar modal Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama itu sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan. Kenapa demikian? Karena setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen. Ada yang tahu apa itu dividen? Dividen itu bagian dari keuntungan perusahaan. Maka dividen ini akan memberikan kepada pembelinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan sarana kapasitas produksi. Selanjutnya, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang fungsi yang kelima yaitu sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Kenapa sih pasar modal dapat meningkatkan pendapatan negara? Karena setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir yaitu sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, materi tentang peran pasar modal. Yang pertama itu sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham
atau surat berharga yang diperjualbelikan. Peran yang kedua dari pasar modal yaitu pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan keadaan tersebut akan mendorong perusahaan untuk memenuhi keinginan para investor. Pasar modal ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memuaskan keinginan para pemegang saham melalui kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. Peran yang ketiga yaitu memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal, para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimilikinya tersebut setiap saat. Peran yang keempat yaitu pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif secara penggunaan uang mereka. Peran yang terakhir yaitu pasar modal dapat mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Kenapa demikian? Bagi para investor, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pada pasar modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor secara lengkap, yang apabila tersebut dicari sendiri maka akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selanjutnya, materi mengenai lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama itu ada bank kustodian. Bank kustodian ini berfungsi sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya, termasuk penerimaan dividen, bunga, menyelesaikan transaksi. Efek mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya dan hak-hak lainnya. Bank kustodian telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lembaga yang kedua yaitu Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek ini berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan dapat melakukan usahanya dengan emiten untuk mencatat pemilihan efek dan pembagian hak yang telah mendapat izin dari ketentuan yang berlaku dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lembaga yang ketiga yaitu Wali Amanat. Wali Amanat adalah lembaga penunjang yang memberi layanan untuk mewakili pemegang efek untuk menjadi wali investor dalam penerbitan suatu efek yang bersifat utang dan juga dapat melakukan penuntutan pengadilan. Kegiatan tersebut lebih dikenal dengan perwali amatan. Biasanya wali amatan dilakukan oleh bank umum dan pihak lain sesuai dengan peraturan pemerintah dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Contoh dari wali amanat tersebut antara lain seperti PT Bank Bukopin, PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya, pemeringkat efek. Lembaga pemeringkat efek atau bisa disebut juga dengan penasihat investasi. Ini memiliki tujuan untuk menyediakan atau memberikan peringkat secara independen, objektif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sama dengan ketiga poin sebelumnya, pemeringkat efek wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pemeringkat efek dapat melaksanakan tugasnya dalam memberikan peringkat atau objek pemeringkat, yaitu jika efeknya bersifat utang, efek beragun efek aset, dan efek lainnya yang dapat diperingkat. Kemudian, pihak sebagai entitas seperti reksadana dan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif.
Selanjutnya, materi, instrumen, atau produk pasar modal. Yang pertama itu reksadana. Siapa sih yang tidak tahu reksadana? Reksadana ini adalah surat atau sertifikat yang menjelaskan bahwa pemegang atau pemiliknya menitipkan sejumlah uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi yang digunakan sebagai modal investasi. Pada prinsipnya, investasi pada reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Kemungkinan untuk mendapatkan kenaikan aktiva bersih ini sangat tergantung pada jenis reksadana yang dibeli. Reksadana terbuka akan dibeli kembali dengan harga nilai aktiva bersih baru. Reksadana tertutup tidak akan dibeli kembali oleh penerbitnya. Setelah terjadi transaksi di pasar perdana, selanjutnya reksadana akan diperjualbelikan di pasar sekunder. Harga yang terbentuk merupakan pertemuan dari permintaan dan penawaran. Harga inilah yang merupakan nilai aktiva bersih yang baru. Selanjutnya, saham. Saham adalah tanda bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada suatu badan usaha berbentuk PT pemegang saham tiap tahun mendapat dividen dan capital gain pada saat jual beli. Saham ini memberikan kemungkinan penghasilan yang tidak terhingga. Sejalan dengan itu, risiko yang ditanggung pemilik saham juga relatif paling tinggi. Investasi memiliki risiko yang paling tinggi karena pemodal yang memiliki hak klaim yang terakhir. Bila perusahaan penerbit saham bangkrut secara normal, artinya di luar kebangkrutan, nilai risiko potensial yang akan dihadapi pemodal hanya dua, yaitu tidak menerima pembayaran dividen dan menderita capital loss. Yang ketiga yaitu saham preferen. Saham preferen ini gabungan antara saham dan obligasi. Saham preferen memiliki karakteristik seperti saham dan obligasi. Pemegang saham preferen tidak mendapat dividen jika perusahaan rugi dan memiliki karakteristik seperti obligasi dan mendapatkan bunga yang tetap. Selanjutnya, produknya yaitu obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa pemegang obligasi memberi sejumlah pinjaman kepada perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Secara umum, pemegang obligasi pada waktu tertentu mendapatkan kupon atau bunga dan pada saat jual beli bisa mendapatkan capital gain atau capital loss. Selanjutnya yaitu waran. Adalah surat yang memberi hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Waran ini biasanya dijual bersama saham dan obligasi. Penerbitan waran ini harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun, setelah obligasi yang disertai waran memasuki pasar, baik obligasi, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Yang terakhir yaitu right issue. Right issue ini adalah surat yang memberikan hak kepada pemodal untuk membeli saham baru. Biasanya harga saham hasil right issue ini lebih murah daripada saham yang lama. Karena membeli right issue berarti membeli hak untuk membeli saham. Maka kalau pemodal menggunakan haknya, otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham. Dengan demikian, maka imbalan yang akan didapat oleh pembeli right issue adalah sama dengan membeli saham, yaitu dividen dan capital gain. Nah, itulah materi kita mengenai pasar modal. Jika masih ada Ananda semua yang merasa masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya langsung di grup chat WA.
Dan untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.